Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia dan dimanapun berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan. Saudara, saat kita menjalani kehidupan ini, kita pasti pernah mengalami dan merasakan masa-masa sulit. Serasa berada dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman berupa masalah berat dalam rumah tangga, masalah keuangan yang sedang seret, tekanan, penderitaan, dan pergumulan berat lainnya. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut dan khawatir, sebab ada Tuhan yang adalah gembala kita, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Mazmurnya, Daud menyebutkan bahwa ada dua benda yang selalu dibawa oleh gembala, yaitu gada dan tongkat. Tongkat berfungsi mengarahkan domba ketika domba mulai berjalan melenceng arah atau menjauhi kawanannya. Tongkat ini berbentuk melengkung di bagian pangkalnya seperti gagang payung, agar dapat mengait badan atau leher domba yang jatuh terperosok di lubang atau di jurang. Sedangkan gada terbuat dari akar pohon yang merupakan senjata ampuh untuk melawan hewan-hewan buas yang hendak memangsa domba-dombanya. Gada ini adalah gambaran tentang jaminan perlindungan dan pembelaan Tuhan dari para musuh. Kehadiran sang gembala dengan gada dan tongkat di tangan ini menjadi jaminan perlindungan bagi domba-domba. Terkadang Tuhan harus menggunakan tongkat untuk menegur dan mendidik kita, dengan mengizinkan kita melewati lembah-lembah kekelaman atau bayang-bayang maut. Memang sakit dan membuat kita harus mencucurkan air mata, namun memiliki tujuan yang indah, yaitu Tuhan mau kita tetap konsisten berada di dalam jalan-jalannya, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Saudara, tetaplah tekun dan setia kepada Tuhan, karena pada saatnya kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan, dan izinkan itu yang terbaik bagi kita. Saudara, ada dua hal penting saat kita berada di dalam lembah kekelaman yang harus kita perhatikan, saudara. Yang pertama adalah belajar untuk menerima kenyataan akan adanya lembah kekelaman. Di dalam hidup ini, kita cukup sering menghadapi kesukaran, penderitaan, dan sebagainya. Kita, sebagai orang percaya, seharusnya tidak terkejut dengan hal ini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-1, Rasul Paulus berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Hal ini membuka pikiran kita bahwa sebagai anak-anak Allah yang hidup di zaman menjelang kedatangan Yesus, kita akan menghadapi masa-masa yang sulit. Bahkan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Kekuatan kita dalam situasi sulit hanya ada di dalam Yesus Kristus.
Selama kita tinggal di dunia berdosa, kita harus menerima kenyataan penderitaan dan kesusahan sangat dekat dengan kehidupan kita. Jangan kita mengasihani diri sendiri, saudara. Hidup tidak selalu bisa mulus. Ada kalanya kita harus melewati jalan-jalan terjal. Jangan kita menyalahkan Tuhan, sebab Tuhan tidak bersalah. Kita harus tetap kuat dan berjalan menghadapi semuanya. Dan yang kedua adalah fokus pada gembala dan jangan fokus kepada lembah kekelaman. Saudaraku, saat berada di lembah kekelaman hanya ada hal-hal yang menakutkan, mengecewakan, menyakitkan, tidak ada pengharapan, penderitaan, kesedihan, dan semua hal-hal negatif. Itu sebabnya jangan kita fokus pada hal itu. Fokuslah pada Sang Gembala yang ada berjalan dengan kita, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, kita tidak tinggal selamanya dalam lembah kekelaman, melainkan kita hanya melalui lembah itu untuk sementara waktu. Lembah kekelaman bukan tujuan akhir, namun hanyalah jalan yang kita lewati sebelum tiba di tempat yang penuh makanan berlimpah. Daud juga berkata, "Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Maksud dari kalimat ini adalah Daud tidak takut melewati lembah kekelaman, karena ia tahu Allah Sang Gembala selalu menyertai. Bahkan, mata Tuhan selalu mengawasi kita ketika melewati lembah kekelaman. Dalam hidup ini kita diizinkan melewati masa-masa sulit dan pergumulan bukan karena Allah dengan sengaja ingin membuat kita susah. Tapi saat melewati lembah kekelaman kita dilatih bergantung kepada Tuhan. Saudaraku, hal yang terbaik saat kita melewati lembah kekelaman adalah berdoa. Karena di dalam doa ada kuasa dan kekuatan. Amin, puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, sehingga kami berada di lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha kami, pekerjaan kami Tuhan. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini. Jauhkan kami dari segala malapetaka ya Tuhan. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan ada menyertai kita. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.